أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalun ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang telah lalu banyak doa-doa yang kita panjatkan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena pada malam itu ada saat yang mulia dan memiliki nilai yang luar biasa yang dinamakan Lailatul Qadar. Apa yang menjadi harapan puncak kita semua? Pada malam itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa dan khilaf yang pernah diperbuat dan mati dalam keadaan husnul khatimah, serta di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para orang-orang yang soleh. Itulah janji Al-Quran bagi mereka yang mau mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian informasi apa yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Bimbingan atau petunjuk apa yang kita dapatkan pada malam atau yang disebut dengan Lailatul Qadar itu? Bukankah Allah sudah ingatkan kita dengan firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Ayat ini memerintahkan kita untuk berpikir, memahami ayat yang tertulis yaitu Al-Quran dan ayat yang tercipta yaitu alam semesta. Lalu bagaimana kita mau paham kalau kita tidak mau mengerti arti yang kita baca yaitu Al-Quran tersebut? Kemudian berikutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Imran ayat 155. Ayat ini menyuruh kita untuk patuh hanya kepada Allah semata. Bagaimana kita mau mematuhi perintah Allah dan mendapatkan rahmatnya kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Takwa merupakan modal dasar untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermohon di akhir Ramadan tersebut?
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Maksud daripada ayat di atas tidak lain adalah yang dimaksud dengan perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti perbuatan zina, memakan harta riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa diri sendiri, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dari ayat tersebut di atas mari kita rinci. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama, ciri-ciri mereka adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Hidup tidak pelit, apalagi rakus dengan hak orang lain. Kemudian yang kedua, ciri mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Hidup mereka mampu mengendalikan emosi dan tidak terpendam. Yang ketiga, ciri mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan kita di mata Allah pasti akan ditulis. Kemudian yang keempat, ciri mereka adalah yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri seperti berbuat zina dan memakan harta riba, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Artinya apa? Mereka bertaubat dan tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Bagi mereka yang memenuhi semua kriteria di atas, berhak mendapatkan ampunan dan surga dari Allah, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Kalau kemarin kita memahami ingin mengejar nilai 1000 bulan, tapi Allah menawarkan lebih daripada itu, kenapa kita tidak mau mengambil yang lebih daripada 1000 bulan, yaitu ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, dan kita kekal di sana melebihi nilai 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang menginginkan kehidupan yang bahagia serta mulia di dunia dan di akhirat, maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Inilah yang dinamakan mukjizat Al-Quran, yang merubah kehidupan seseorang dari maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Alangkah indahnya hidup ini
bila kita membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui dari petunjuk Al-Quran, sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang berkelanjutan, karena semua kita mau berinfak kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Tidak ada lagi perpecahan dalam rumah tangga, bangsa dan negara, karena kepala rumah tangga sampai kepala negara mampu mengendalikan emosi dan tidak memiliki sifat pendendam. Sehingga terwujudlah kedamaian di dalam rumah tangga hingga mampu mewujudkan perdamaian tingkat dunia. Itulah Islam yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin. Adapun hal yang berikutnya, bila kita berlomba dalam kebaikan, yaitu melakukan fastabiqul khairat, maka pembangunan di segala bidang cepat terwujud. Karena sudah tidak ada lagi orang yang bermalas-malasan, apalagi sampai merugikan orang. Yang terakhir, bila manusia mau bertobat dari perbuatan zina, maka tidak ada lagi pelacuran dan perselingkuhan yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga, bangsa dan negara. Begitu pula kalau masyarakat mau bertobat dari perbuatan memakan hasil riba, maka keluarga, masyarakat, bangsa dan negara akan hidup sejahtera dengan tidak dibebani dengan berbagai macam kenaikan harga di berbagai bidang sektor kehidupan. Inilah yang dinamakan hidup yang penuh berkah dan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagai kesimpulan, pertama, insya Allah. Kalau sudah kalimat insya Allah itu berarti pasti Allah akan mengabulkan. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia. Niscaya orang yang mengikuti Al-Quran akan menjadi mulia pula. Begitu juga sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Yang kedua, cara untuk melipat gandakan pahala sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Jangan buat sendiri. Karena siapa saja yang melakukan perbuatan di luar petunjuk Al-Quran, Allah tidak akan pernah menerimanya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Masyurul muslimin rahimakumullah. Sebagai khatimah di penghujung khutbah ini, marilah kita pelihara nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama, dengan tetap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kita jangan menjadi hamba Ramadan, tapi hendaknya menjadi hamba Allah selama-lamanya. Jangan hanya kuat beribadah dan taat di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kendor dan seterusnya. Ini yang mengakibatkan kita ditipu oleh iblis. Semoga kita sukses di dunia dan di akhirat bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid